Dan kumasak batu-batu ini dengan maksud untuk membohongi anak-anakku, supaya mereka tertidur lelap sampai besok pagi. Tapi ternyata tidak, Tuan. Kisah kali ini adalah sebuah kisah sedih yang datang dari seorang ibu miskin dan anaknya yang kelaparan. Peristiwa ini terjadi di masa kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan cerita kali ini akan ada hikmah yang bisa kita ambil dari sini, tentang bagaimana Khalifah Umar takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bagaimana beliau menjaga amanahnya sebagai seorang pemimpin kaum muslimin ketika itu. Untuk itu, di video kali ini kita akan membahas tentang Umar bin Khattab dan ibu yang memasak batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku seiman yang dimuliakan oleh Allah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Umar bin Khattab diangkat menjadi seorang khalifah setelah menggantikan Abu Bakar Asy-Syiddiq radhiyallahu anhu. Artinya beliau adalah khalifah kedua. Dan Umar bin Khattab dikenal sangat tegas dalam menentang kezaliman. Ia juga terkenal di rakyatnya seorang Amirul Mukminin yang sangat adil. Umar bin Khattab adalah contoh dari karakteristik pemimpin yang luar biasa. Pada suatu hari, di masa kekhalifahan Umar bin Khattab, ketika itu di Arab terjadi paceklik. Arab tengah dilanda musim kemarau yang lebih panjang dari biasanya. Tanaman banyak yang mati karena tanah menjadi tandus. Peristiwa ini disebut dengan Tahun Abu. Ketika terjadi Tahun Abu, banyak kebun yang gagal panen dan hewan ternak banyak juga yang mati. Hal ini tentu saja mempengaruhi perekonomian negeri Arab ketika itu. Bahkan ketika itu banyak masyarakat yang kehabisan stok makanan di rumahnya. Pada suatu hari, Umar bin Khattab sedang berkeliling di suatu perkampungan terpencil di sekitaran Madinah. Beliau mengajak sahabatnya yang bernama Aslam. Mereka berdua berjalan menyusuri jalan-jalan di perkampungan itu dengan maksud melihat kondisi masyarakat di tengah paceklik seperti ini. Khalifah Umar ini, teman-teman, tidak berjalan layaknya raja-raja pada umumnya, yang berjalan bersama dengan pasukannya dengan hewan tunggangan yang mewah. Umar dan Aslam ketika itu hanya berjalan layaknya masyarakat biasa. Tak terlihat bahwasanya Umar adalah seorang Amirul Mukminin. Nah, ketika mereka berdua sedang berjalan melewati sebuah tenda yang terbuat dari kain lusuh di perkampungan tersebut, Umar dan Aslam sempat menghentikan langkahnya karena mereka berdua mendengar tangisan gadis kecil di dalam tenda lusuh itu. Kemudian, Umar mengajak Aslam mendekati tenda tersebut. Ia ingin memastikan apakah penghuninya membutuhkan bantuan dari kejauhan. Mereka melihat ada seorang ibu yang sedang duduk di depan perapian, sedang mengaduk-aduk sebuah bejana. Dan mereka pikir ibu ini sedang memasak makanan. Kemudian mereka mendekat dan mengucapkan salam. Lalu Khalifah Umar meminta izin untuk mendekat ke rumah si ibu ini. Setelah diperbolehkan oleh sang ibu, Khalifah Umar duduk mendekat dan mulai bertanya, "Apa yang sedang terjadi, ibu? Siapa yang menangis di dalam itu?" Lalu ibu ini menjawab dengan nada yang agak ketus. Ibu ini bilang, "Itu yang menangis adalah anakku." Kemudian Khalifah Umar bertanya lagi, "Kenapa anak-anakmu menangis? Apakah mereka sakit?" "Mereka tidak sakit, mereka hanya kelaparan," jawab ibu itu dengan nada yang masih ketus. Mendengar jawaban ini, Khalifah Umar pun sempat terdiam dan berpikir. Khalifah Umar dan Aslam masih terduduk di tempat semula cukup lama. Dan selama mereka duduk, anak itu terdengar terus menangis tanpa henti. Sementara ibunya terus saja mengaduk-aduk masakan di dalam pancinya itu. Dan hal ini membuat Khalifah Umar penasaran.
kira-kira ibu ini sedang masak apa dan kenapa belum matang juga masakannya. Padahal dia sudah lama mengaduk-aduk masakannya. Maka karena penasaran, Khalifah Umar pun bertanya, "Bolehkah kiranya aku tahu engkau sedang memasak apa, ibu? Mengapa sendari tadi masakmu tidak matang juga?" Lalu ibu itu menjawab dengan nada yang ketus. Ibu ini bilang, "Kau lihat saja sendiri ke dalam panci ini." Kemudian Khalifah Umar dan Aslam mendekat dan menengok ke dalam panci untuk melihat apa yang sedang dimasak ibu ini. Dan betapa terkejutnya mereka. Ternyata ibu ini tengah memasak batu. Kemudian Khalifah Umar dengan nada keheranan bertanya, "Wahai ibu, apakah engkau sedang memasak batu?" Lalu ibu ini menjawab, "Iya, sedari tadi aku memasak batu-batu ini untuk menghibur anak-anakku. Inilah kejahatan raja kita Umar bin Khattab. Dia tidak mau melihat ke bawah apakah kebutuhan rakyatnya sudah terpenuhi atau belum." Mendengar perkataan ibu ini, Khalifah Umar sempat terdiam. Dan Aslam pun ingin menegur karena orang yang diajak bicara di depannya adalah Khalifah Umar. Namun, Aslam ditahan Khalifah Umar untuk tetap duduk dan tidak memberitahu hal itu kepada ibu ini. Dan rupanya teman-teman, ibu ini tidak mengetahui bahwasanya orang yang mengobrol dengannya ini adalah Amirul Mukminin, yaitu Umar bin Khattab. Kemudian ibu ini melanjutkan perkataannya. Dia bilang, "Lihatlah kondisi kami, Tuan. Kami sangat miskin. Aku adalah seorang janda sejak pagi tadi. Aku dan anak-anakku belum makan apapun. Jadi, aku menyuruh anak-anakku untuk berpuasa dengan harapan ketika di waktu berbuka nanti kami mendapatkan makanan. Tapi kenyataannya tidak, Tuan. Ketika waktu maghrib dan sudah tiba saatnya berbuka puasa, kami masih belum mendapatkan makanan dan bahkan sampai hari ini menjelang malam pun makanan belum ada. Jadi anak-anakku terpaksa tidur dengan perut yang kosong. Kemudian aku mengumpulkan batu-batu kecil ini lalu kumasukkan ke dalam panci dan kuisi air. Dan kumasak batu-batu ini dengan maksud untuk membohongi anak-anakku supaya mereka tertidur lelap sampai besok pagi. Tapi ternyata tidak, Tuan. Mungkin karena saking laparnya, sebentar-sebentar mereka terbangun dan menangis meminta makanan. Tapi apalah dayaku, Tuan. Aku hanya rakyat kecil. Sungguh, Umar bin Khattab tak pantas untuk menjadi pemimpin. Dia tidak mampu menjamin kebutuhan rakyatnya." Mendengar perkataan ibu ini, Khalifah Umar sampai meneteskan air matanya karena begitu sedihnya kisah keluarga ini. Lalu Khalifah Umar berpamitan dengan ibu ini dan segera pergi ke Madinah menuju Baitul Mal. Maka sesampainya Khalifah Umar dan Aslam di Baitul Mal, Khalifah Umar langsung mengambil sekarung gandum dan langsung diletakkan di pundaknya. Kemudian, tanpa beristirahat karena mungkin kelelahan di perjalanan, Khalifah Umar dan Aslam langsung pergi menuju tenda ibu tersebut dengan membawa sekarung gandum yang berada di punggung Khalifah Umar ini. Kemudian Aslam berkata, "Wahai Amirul Mukminin, biarlah aku saja yang memikul karung gandum itu untukmu." Aslam merasa tak tega melihat rajanya yang sudah terlihat kelelahan memikul sekarung gandum. Sementara itu, tak eloklah ia melihat seorang raja kaum muslimin memikul gandum seperti itu. Namun Khalifah Umar berkata, "Wahai Aslam, jangan jerumuskan aku ke dalam neraka dengan kau yang menggantikanku memikul beban sekarung gandum ini. Memangnya engkau mau memikul beban di pundakku ini di hari pembalasan kelak?" Mendengar perkataan ini, Aslam pun terduduk dan terdiam. Kemudian sambil teresok-esok, Khalifah Umar berjalan dengan beban sekarung gandum di punggungnya ini. Mereka berjalan menuju tenda si ibu tadi. Teman-temanku seiman yang dimuliakan oleh Allah, setelah Khalifah Umar dan Aslam sampai di rumah ibu itu dengan membawa sekarung gandum,
Kemudian Khalifah Umar menyuruh Aslam untuk membantu ibu itu menyiapkan makanan. Sementara itu, Khalifah Umar sendiri yang memasak gandum tersebut untuk makan mereka pada malam itu. Dan setelah masakannya matang, ibu dan anak-anaknya ini pun makan dengan lahapnya. Khalifah Umar yang melihat mereka bisa makan akhirnya hatinya merasa senang dan tenang. Setelah makanan habis, Khalifah Umar berpamitan pulang dan berkata, "Wahai ibu, besok temuilah Amirul Mukminin, dan engkau bisa temui aku juga di sana. Berkatalah yang baik-baik, insya Allah Amirul Mukminin akan mencukupimu." Kemudian Khalifah Umar dan Aslam pun pergi meninggalkan ibu tersebut. Lalu keesokan harinya ibu ini berangkat menemui Amirul Mukminin. Dan betapa terkejutnya ibu ini. Ternyata orang yang membawakan gandum dan memasak makanan semalam itu adalah Amirul Mukminin. Kemudian ibu ini berkata dengan nada penuh penyesalan, "Wahai Amirul Mukminin, aku mohon maaf. Kemarin aku telah menyumpahi engkau dengan kata-kata zalim. Karena aku bersalah, silahkanlah hukum aku." Lalu Khalifah Umar berkata, "Wahai ibu, engkau tidak bersalah. Justru aku yang bersalah. Aku berdosa telah membiarkan seorang ibu dan anak-anaknya kelaparan di wilayah kekuasaanku. Maka bagaimana aku mempertanggungjawabkan ini semua di hadapan Allah? Wahai ibu, maafkanlah aku." Teman-temanku seiman yang dimuliakan oleh Allah, lihatlah teman-teman, begitu takutnya Khalifah Umar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas tanggung jawabnya sebagai seorang pemimpin. Seorang pemimpin yang baik pasti setiap hari akan dihantui rasa takut bila mana rakyatnya ada yang kelaparan seperti kisah ibu ini dan anak-anaknya. Semoga pemimpin-pemimpin bangsa ini bisa mencontoh Khalifah Umar. Amin ya rabbal alamin. Seorang hamba yang senantiasa takut akan siksa yang pedih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itulah kisah tentang Khalifah Umar bin Khattab dan ibu yang memasak batu. Semoga di video kali ini bermanfaat besar untuk kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf ataupun keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.